Shalom GBI Eklesia dimanapun saudara berada. Apa kabar Anda di hari Minggu yang luar biasa ini? Saya percaya anugerah Allah yang dahsyat senantiasa nyata di dalam kehidupan saudara. Senang bisa kembali menyapa saudara melalui ibadah online di hari Minggu ini. Selamat bergabung untuk saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GBI Eklesia. Mari daftarkan diri saudara sebagai anggota Jemaat GBI Eklesia dengan cara men-scan QR online ministry GBI Eklesia. Bagi saudara yang telah menjadi anggota Jemaat GBI Eklesia, kami mengajak saudara untuk lebih lagi mengalami pertumbuhan rohani di dalam Kristus dengan cara tertanam di dalam sel grup Eklesia Family. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube GBI Eklesia. Agar melalui channel ini GBI Eklesia dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang saatnya ibadah akan dimulai. Mari buka hati untuk menerima lawatan Allah. Selamat beribadah. Shalom Eklesia, haleluya, dimanapun kau berada, kami percaya sukacita sorga tercurah untuk kita. Yang percaya katakan yes. Haleluya. Waktu yang indah ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu. Kami percaya bahwa kami ada hari ini semua karena perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang kau lakukan itu sempurna adanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau nyatakan syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus yang siap bersuka cita, bersorak-sorai meninggikan Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Kau mengasihiku, menulis hidupku. Tak
kami Tuhan. Haleluya. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku yang selalu menjadi yang utama, di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku yang selalu menjadi yang utama, di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Kau perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku yang selalu menjadi yang utama, di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayar,
melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapa harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapa harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Sorak-sorai yang terdahsyat untuk raja di atas segala raja. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah bagi kami siap. Haleluya. Shalom segenap jemaat GBI Eklesia, lama sekali rasanya kita nggak berjumpa. Dan senang hari ini bisa bertemu dengan Anda sekalipun online begini, tapi tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Salam kepada Bapak dan Ibu Engkiso, we miss you very much. Mari saya ajak kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, sampaikan kebenaran-Mu, dalam roh kasih kami menerima dan mendengarnya. Ubah hati kami, tambahkan karakter Kristus di dalamnya, supaya hidup kami dipenuhi dengan rencana-rencana Allah. Dalam nama Yesus, sampaikan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu topik yang ada di dalam hati. Saya merasa terbeban bicara tentang karakter kasih. Mari kita buka sama-sama di surat Yohanes yang kedua. 2 Yohanes ini hanya satu pasal saja. Totalnya hanya 13 ayat. Kita telusuri satu persatu. Karakter kasih itu seperti apa? Langsung dari sang Rasul kasih sendiri. Rasul Yohanes, murid Yesus. Ayat pertama, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam Dia dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. 3 ayat baru kita baca, langsung bisa kita rasakan Yohanes Rasul ini orangnya seperti apa. Dulu dia itu anak halilintar. Dia dan Yakobus, mereka dua bersaudara, ancam-ancam Samaria. Tersinggung Yesus nggak boleh masuk ke sana. Tapi bagaimana Tuhan sungguh-sungguh telah merubah sifat seseorang. Dia satu-satunya Rasul yang mati tua dari 12 Rasul anak domba. Surat ini ditulis kurang lebih tahun 90 sesudah Masehi. Rasul Yohanes sudah menjadi seorang yang sangat tua, manula berumur 80 tahun sekian. Sebagai seorang kakek-kakek sudah. Dia menuliskan, di 3 ayat pertama bisa kelihatan, orangnya ekspresif sekali ya. Ternyata karakter kasih yang pertama itu ekspresi. Udahlah nggak usah ngomong prinsip, bicara soal teori, langsung aja yang paling terasa ekspresi seseorang. Kalau kita berada di dalam satu ruangan, ini orangnya dingin,
Atau orangnya hangat dengan sesama? Warm gak? Meskipun dia warm, hangat gitu ya, tapi setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya, gerak-gerik tindak tanduknya, cara dia memperlakukan orang itu sejuk dirasa. Aneh ya? Hangat tapi sejuk. Itulah karakter kasih. Kasih itu juga dalam ekspresi, jangan pernah remehkan. Yang penting saya mengasihi keluarga saya, ngapain ekspresi segala. Nggak usah lah bilang I love you, nggak usah peluk anaknya, tidak usah pegang tangan istrinya dan berkata, aku cinta padamu. Udah nggak usah ekspresif lah. Semua pada tahu, kan sama-sama tahu. Nggak bisa begitu. Dia disebut anak halilintar juga karena emosi. Tapi sekarang dia disebut rasul kasih karena ekspresi. Lihat cara dia menyapa. Dari penatua, rendah hati ya, padahal dia rasul. Kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Dia bicara tentang keluarga di dalam gereja itu, yang benar-benar aku kasihi. Dia bahkan berkata kepada anak-anak muda, I love you, your pastor loves you. Please jangan dingin jadi orang di dalam family dan di dalam gereja. Tentunya semua itu ada caranya. Semua itu juga ada batasannya. Nggak bisa kita terlalu mesra sama semua orang, apalagi kalau sama lawan jenis nanti jadi teman tapi mesra. Jangan terlalu bagaimana, pegang-pegang orang. Nggak tentu dihargai, bisa disalah ngerti. Saya ngerti sih, ekspresi pun ada cara mainnya. Tetapi ada orang tertentu yang sama sekali tidak menggubris itu. Ekspresi itu nggak perlu. Jangan lupa loh, ekspresi juga adalah satu karakter Kristus. Yesus masih guh hatinya, dia menangis ketika kasus Lazarus. Yesus itu sangat ekspresif orangnya dengan murid-muridnya. Dia mencuci kaki mereka. Wow, itu sudah top of the line zaman itu. Dia melawan sistem tuan dan budak pelayan. Dia mencuci kaki dan berkata, aku pun mengasihimu. Dia berkata, I love you sama murid-muridnya. Ya, memang mengatakan I love you, aku cinta padamu itu harus pada tempatnya. Jangan gampang-gampang dikit-dikit I love you, dikit-dikit I'm sorry. Tetapi ada orang tertentu yang defisit setengah mati. Tidak pernah ngomong sekali, sekalipun tidak pernah. Bertobatlah kalau Anda seorang ayah atau seorang ibu. Kadang-kadang yang wanita juga bisa dingin cinta. Atau anak terhadap ortu, terhadap orang tuanya. Atau pendeta hamba Tuhan juga bisa loh kita ini dingin dalam pelayanan. Tidak heran burn out semua. Belajar dari Yohanes, ekspresi cinta. Tapi ternyata ekspresi bukan segala sesuatu. Kalau berhenti di situ, itu namanya love doang. Gak berujung apa-apa. Mari kita baca lanjutannya. Tetaplah dalam ajaran Kristus, ayat 4. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi. Tiba-tiba ekspresi berubah menjadi pengajaran. Bukan berubah sih, bertambah. Seperti perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi, aku menuliskan perintah baru bagimu. Ayat 6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dari ayat-ayat yang kita baca dari ayat 4-6, mengingatkan kita bahwa kasih itu beyond ekspresi. Karakter kasih itu juga adalah kebenaran. Kalau enggak, kasih itu enggak punya fondasi. Oh I love you, nanti jangan-jangan kemudian hari setelah menikah, jatuh cinta sama orang lain, demi cinta tinggalkan keluarganya, ceraikan istrinya. I'm just following love. Tapi love, kasih tanpa faithfulness, tanpa covenant atau perjanjian, itu bukan kasih, itu cinta yang semu. Kasih itu bukan sekedar perasaan, kasih itu lebih dari perasaanmu. Kasih itu kebenaran, itulah karakter kasih berikutnya yang saya jelaskan. Love must be founded on God's truth. Kasih
harus dibangun di atas dasar kebenaran. Di dalam kebenaran itu ada perintah Tuhan, ada perjanjian. Kasih itu kamu senang gak senang, ampuni 7 kali 70 kali. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jadi ternyata kasih sometimes tidak ada perasaannya, rasanya malah ingin benci. Tapi karena kita udah komitmen, sama dengan pernikahan. Kalau berantem, jangan berkata cerai, cerai. Dikit-dikit perceraian. Gak bisa lihat cincin itu di jari jemari kita. Lebih daripada surat catatan sipil kita. Kita telah disumpah di hadapan altar Allah. Ketika kita berkata, saya bersedia. Hidup mati suka duka. Sakit sehat juga hingga kematian memisahkan. You like it or you don't like it. Hari ini you feel the love or don't feel the love. Terasa cintanya, gak kerasa cintanya. Perintah adalah perintah. Aku Tuhan membenci perceraian contohnya. Perintah adalah perintah. Jadi kasih itu melebihi perasaan saja. Ternyata kasih juga adalah terutama lebih dari perasaan adalah kebenaran. Karena itu kalau kita punya kasih mau sempurna, baca Alkitab. Supaya kita ngerti peraturan. Apa artinya kasih tanpa peraturan? Itu lawlessness. Itu kasih tanpa peraturan itu kengawuran. Itu kebiadaban. Nanti segala sesuatu dihalalkan. Tapi harus ada patokan. Pakemnya itu firman Tuhan. Nah sekarang saya tunjukkan karakter kasih yang satunya lagi ini yang cukup mengejutkan. Ini seringkali tidak diasosiasikan dengan kasih. Kasih adalah ketegasan. Ini yang disebut tough love. Cinta yang kuat. Ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jelas-jelas ada pengajaran sesat yang menyangkali Yesus adalah Tuhan. Atau sebaliknya, yang digantung di kayu salib itu bukan Tuhan Yesus. Semacam itulah dibolak-balik macam-macam. Sekreatif apapun, setan adalah setan. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami ajarkan itu. Dan apa yang telah kami kerjakan, maksudnya. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Tegas sekali nih, padahal sudah kakek tua. Oh, kalau bicara tentang membela iman dan kebenaran, jangan lawan. Dia nggak pernah main-main dengan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Dan jangan main-main dengan coba obok-obok ministry dia, pelayanan dia, atau keluarganya. Jangan coba sesatkan salah satu anak-anaknya. Nah, lihat ayat yang ke-10. Kok bisa ya? Halilintarnya mulai keluar, tetapi bukan lagi dari emosian, tapi dari kebenaran. Ini karakter kasih, tegas. Tidak ada kata sungkan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Jangankan diterima di rumah, salam pun tidak diperbolehkan. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Wow, no sungkan. Banyak orang itu bawaannya kasih jadi sungkanan. Nanti sama orang yang salah, kita tetap ngikut sih, karena sungkan. Kita nggak bisa bilang tidak atau menolak. Kan celaka. Yohanes ini pasti ingat bagaimana Petrus ditegur. Petrus langsung dikesampingkan dan berkata, "Anyah, hai kamu iblis, kamu pikirkan yang dipikirkan manusia." Nggak pakai basa-basi, nggak pakai putar-putar dulu. Dia nggak ada rasa sungkan. Tuhan Yesus tidak pandang bulu. Coba lihat bagaimana Tuhan itu tegas sekali. Dan dia nggak main-main. Lalu Yohanes tentunya ingat sih, pada waktu Tuhan sudah naik ke sorga Pentakosta, suatu hari mereka pergi ke Samaria, terjadi pencurahan Roh Kudus, lalu ada satu orang penyihir alias dukun orang pintar menawarkan uang kepada hamba-hamba Tuhan, terutama Petrus dan Yohanes. Yohanes ini, berapa duit itu Roh Kudus? Langsung Petrus yang pernah ditegur begitu sama Tuhan Yesus, nggak sungkan berkata, "Enyahlah kamu dengan uangmu ke dalam neraka, kamu tidak punya bagian dalam pelayanan ini, karena kamu hendak membeli Roh Kudus, hatimu itu pahit, ambisius."
Ini karakter kasih. Dia ini rasul kasih, marah pun gak pernah. Sejarah mencatat, sejarah gereja. Bagaimana dia coba dimartir, tidak bisa. Yang mau martir dia gak tega. Dekat sama dia sebentar, berapa jam doang. Langsung satu-satu bertobat terima Tuhan. Paling tidak mereka sungkan sama Yohanes, kok bisa ada orang sebaik ini? Sampai dia dimasukkan ke dalam kuali, ya, dalam tradisi gereja dicatat demikian. Malah dia menjadi awet muda, memang Tuhan tidak izinkan dia mati dengan cara begitu. Orang-orang yang ada di sekelilingnya itu saking gak berani lukai dia, padahal mereka benci salib. Dibuang ke Patmos saja, biar mati sendiri. Gak ada orang mau turun tangan, gak ada orang mau angkat tangan untuk lukai dia. Tapi dia bisa berkata, jangan terima. Ya. Jangan memberi salam kepadanya. Ada orang tertentu membiarkan dirinya kering rohani, karena sungkan sama orang tertentu, akhirnya dia kompromi. Jikalau matamu membuatmu berdosa, cungkilah seluruhnya. Jangan pakai sungkan-sungkan. Ini bukan kekerasan tubuh, ini adalah satu ilustrasi. Bahwa yang namanya kasih, kalau beneran dibangun di atas dasar kebenaran, tidak akan sungkan di mana sungkan tidak perlu dilakukan. Yusuf nggak pakai sungkan, permisi dulu ya nyonya, lari dia dari rumah istri Potifar. Kalau ini sudah bicara tentang hitam atau putih, benar atau salah, ini sudah bicara soal prinsip bukan metodenya. Tidak boleh kita ini kompromi. Berapa banyak di antara kita karena sungkan, kita serahkan kerohanian kita pada orang lain. Karena kita nggak mau lukai orang tertentu, kita ikut-ikutan dalam perbuatan dosanya. Kecil-kecilan, nggak apa-apa menurut Anda. Ya Tuhan pasti maha pengertian. No, love doesn't compromise, you see. Tapi bukan berarti jadi orang yang kaku ya. Dikit-dikit prinsip, enggak sih. Tetap ada toleransi. Di area yang tidak prinsipil, di area itu dibutuhkan hikmat untuk tahu apa yang baik, apa yang dapat, apa yang acceptable, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Tetapi ada hal-hal tertentu yang sudah hidup atau mati. Nah ini yang terjadi adalah penyesatan. Dan Yohanes berkata dengan jelas, aku tidak mau satupun anak-anakku jadi korban. Dia bilang langsung cungkil, langsung penggal. Artinya dia dengan tegas berkata, no, that person isn't welcome in our church. Orang itu tidak di-welcome di gereja kita. Orang itu tidak di-welcome di dalam rumah kita. Dalam persekutuan di rumah-rumah zaman itu gereja kan belum ada gedungnya sampai abad ketiga. Sampai tahun 300 sekian tuh baru ada yang namanya gedung-gedung gereja. Sebelumnya itu semua di rumah-rumah, nggak ada lonceng atau salib di atas bangunan. Jadi masuk ke rumah itu yang kena kamir, bukan cuma orang-orang gereja, rumah tangga itu juga. Yohanes berkata seperti ini, kenapa kamu sungkan? Dia orangnya baik sih, Pak Yohanes. Baik gak baik? Jelas-jelas pengajarannya sesat. Baik gak baik? Jelas-jelas orang itu adalah orang cabul. Baik gak baik? Jelas-jelas orang itu salah. Saya gak peduli dia baik atau gak baik. Sudah jelas sekali orang itu harus ditindak dengan tegas. Wow, siapa sangka Rasul kasih bisa begini. Menunjukkan dan mengajarkan kepada kita ternyata kasih punya satu dimensi. Ketegasan namanya. No rasa sungkan. Kalau iman orang lain dipertaruhkan. Kalau kerohanian Anda dipertaruhkan. Dan jikalau kebenaran dikompromikan. Penutup di ayat yang 12. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Lihat pembawaan Yohanes, kembali ke ekspresi di ayat 12 dan 13. Aku mau tulis banyak sih, tapi aku tidak mau pakai kertas dan tinta. Aku mau datang sendiri kepadamu, berhadapan muka. Lihat ya, dia tegas itu for a cause. Dia tegas ada tujuannya. Dan ada prinsip yang jelas. Ada kebenaran yang tertulis bahkan. Ada kesaksian roh yang tidak bisa disangkali. Tapi ujung-ujungnya, orang ini rendah hati. Nggak ada duri. Penuh ekspresi, personal sekali. Aku nggak mau tulis sama kertas dan pen ya. Aku mau datang sendiri lihat kalian semua. Kata Yohanes yang berumur
80 tahun lebih ini. Aku mau ketemuan sama kalian berhadapan muka. Salam ya, tolong ya. Sampaikan kepada jemaat. Salam kepada ini, salam kepada itu. Salam dari saudara-saudaramu, anak-anak saudaramu. Pada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Dia ingat satu persatu. Si ini gimana ya? Kamu how are you? Bagaimana dengan keluarga itu? Jadi ternyata saya berani membuktikan bahwa di ayat sebelumnya ketika dia tegas, itu bukan dari emosi seorang yang marah, tapi dari seorang Kristen yang bertanggung jawab, seorang bapak rohani yang bisa membeda-bedakan roh dengan benar. Ternyata Yohanes telah dewasa, dia bukan anak halilintar, dia rasul kasih, dan dia menuliskan pada kita karakter kasih itu seperti apa. 1, ekspresi. 2, kebenaran. 3, ketegasan. Lakukan itu dan kasih Yesus akan semakin disempurnakan dalam kehidupan kita sekalian. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajari kami untuk mengasihi dengan karakter-karakter yang sudah diajarkan hari ini. Kami mau menjadi seorang yang ekspresi lebih dari sebelumnya, bukan jadi manusia yang dingin, apalagi terhadap sesamanya. 2, Tuhan, kami mau jadi orang yang punya pengetahuan yang benar akan Tuhan, kebenaran. Sehingga kasih kami bukan perasaan, tapi berdasarkan perintah-perintah Tuhan. 3, berikan kepada kami kemampuan untuk membedakan roh, dan kami tahu sesuatu itu tidak baik. Dan ketika kami ditarik dari dua arah, yang satu sungkan dengan manusia, yang satu taat kepada Allah, izinkan kami tegas berdiri dan berkata, aku mau taat sama Tuhan. Dan bisa melindungi orang-orang lain juga, dan melindungi sesama kita bahkan. Makasih Tuhan, urapi jemaat-Mu, urapi setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan, dan setiap orang yang ingin mengenal Tuhan mendengar ini. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Philip Mantova yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati lebih dahsyat lagi. Saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer persembahan saudara. Silakan men-scan QR persembahan berikut ini. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang mengembalikan persepuluhan yang adalah milik-Mu Tuhan. Baik yang ditransfer maupun melalui scan QR. Tuhan kiranya mengenapi Maliaki 3 ayat 10, 11, dan 12. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang melimpah dan menghardik belalang-belalang pelahap dari kehidupan umat-Mu. Hamba juga berdoa Bapa buat umat-umat-Mu yang membawa persembahan. Baik itu persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi, dan persembahan-persembahan lainnya. Tuhan memberkati umat-umat-Mu dengan berkat yang melimpah. Apa yang ditabur, mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Kami siap memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Sambil memberi persembahan, kita saksikan Eklesia Flash News berikut ini. Kilometer 17 memiliki kisah dan kehidupan yang dramatis. Banyak pemukiman kumuh dan liar ada di dalamnya. Kehidupan yang penuh dengan kegelapan dan kesusahan yang karena terhimpit oleh kemiskinan membuat banyak warganya mengalami kesusahan, bahkan sakit penyakit. Banyak anak-anak di sana tidak dapat melanjutkan sekolah karena keterbatasan orang tua mereka. Kita coba jalan ke tempat kelas pengajarannya
buat teman-teman yang ada di sini ya. Perjalanan saya ditemenin sama guru saya nih. Dan misi eklesia melayani mereka yang hidup di bawah tol dengan penuh kasih dan semangat, dan percaya bahwa sampai kapanpun Tuhan masih ada dan pasti melawat setiap mereka yang dilayani. Perubahan dan pertobatan mereka bukanlah karya manusia, melainkan Roh Kudus. Kita hanyalah bagian untuk memberitakan tanpa memandang apa yang dipikirkan orang lain, bahwa mereka tidak bisa, bahkan tidak mungkin untuk bisa mengalami yang namanya perubahan. Tetapi di dalam Kristus tidak ada yang tidak mungkin ketika Tuhan sudah bekerja. Mari terus semangat memberitakan Injil tanpa gentar, sebab masih ada Tuhan. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekuat apapun kita, tak kalah kita sendiri, kita akan mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah dan pergumulan. Kita butuh teman, kita butuh komunitas. Sebab dalam komunitas, kita dapat bertumbuh bersama. Kita dapat saling dikuatkan, kita dapat saling mendoakan. Dan dalam komunitas, kita bisa maksimal dalam melayani Tuhan. Olehnya kami dari Departemen Cell Group mengajak kepada saudara-saudara yang belum ber-EF untuk boleh bergabung dalam EF. EF kali ini di masa pandemi dapat kita lakukan melalui Zoom. Olehnya saudara-saudara, jikalau saudara rindu untuk bergabung dalam EF, saudara dapat menghubungi kami di nomor yang tertera di bawah ini. Kami akan bangga jikalau saudara boleh bergabung menjadi keluarga eklesia. Bersama kita bisa melakukan yang terbaik, bersama kita bisa bertumbuh bersama kita melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, pada tanggal 9 Maret 2021 telah dilaksanakan penyerahan anak dari 2 keluarga yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Gembala Pastor Hengkiso dan Pastor Silvaniso. Pertama-tama GBI Eklesia mengucapkan selamat kepada keluarga dari Bapak Yohanes Radityo dan Ibu Julsan Briela Lahir Wikanto yang sudah menyerahkan putri tercintanya Miucia Casiela Radityo kepada Tuhan. Dan kedua, selamat kepada keluarga dari Bapak Aldo Giovanni Silaban dan Ibu Lita Yulianti Pardede yang sudah menyerahkan putra tercintanya Gionata Kevin Silaban kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah WBI hari Rabu tanggal 17 Maret akan dibawakan oleh Pastor Ishak Tulus. Ibadah ini diadakan melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Ibadah ini juga ditayangkan melalui channel YouTube WBI Eklesia. Bidang Doa mengadakan live Instagram setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis mulai jam 3 sore. Bila Anda yang ingin dikuatkan dan mempunyai permohonan doa, dapat chat secara live di Instagram GBI Eklesia. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Morning Pray and Worship setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Pray and Fasting setiap hari Jumat pukul 11.30 melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Demikianlah Eklesia Flash News minggu ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Saya berdoa biar kita tetap sehat dan tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Mari sama-sama saya undang kita baca visi gereja 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga kita kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan mendengar doa kami. Dan sekarang saudara arahkan hatimu untuk terima berkat. Tuhan membuka tingkap di langit dan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah atas kita. Engkau dan keluargamu akan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati mata pencaharianmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jikalau engkau setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati studimu dan studi anak-anakmu. Tuhan juga akan berkati rohanimu. Untuk itu terimalah sepenuhnya berkat yang melimpah. Berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku, setiap keluargaku menjadi seperti-Mu. Eklesia adalah rumahku, serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku, setiap keluargaku menjadi seperti-Mu. Eklesia